Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Ayu Ardanisi dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Hana Asyikotun Nabila, kelas D1, Prodi Manajemen Dakwah. Saya berasal dari Gresik. Perkenalkan, saya Rizky Isniani Aulia Sindia dengan NIM 0401042113 dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bicara mengenai tokoh idola, saya mengidolakan sosok Najwa Shihab. Saya pertama kali mengenal beliau itu waktu melihat beliau berada di acara TV debat capres di mana beliau menjadi moderator. Saya sangat kagum dengan kemampuan public speaking beliau. Menurut saya, sosok Najwa Shihab itu mencerminkan wanita yang tangguh, berwawasan luas, wanita yang berani bersuara, berani berpendapat, apalagi bersuara tentang hak-hak wanita. Kemudian beliau itu sosok yang berprestasi, diantaranya beliau beberapa kali mendapatkan penghargaan di dunia presenter. Kemudian beliau mendirikan Narasi TV, perusahaan berita, dan juga karena kecintaannya terhadap dunia literasi, beliau juga menulis buku catatan Najwa. Selain itu, beliau juga pernah menjadi duta baca pada tahun 2016 dan sampai 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan juga beliau menjadi duta perpustakaan bergerak. Selain itu, saya suka beliau karena beliau itu meskipun sudah menikah, sudah berumah tangga, tapi beliau tidak kehilangan dunianya. Beliau tetap bisa menjalani apa yang dia suka, apa yang dulu dia mulai, tetap bisa melanjutkan. Seperti beliau tetap bisa berkarir sampai sekarang, bahkan lebih hebat lagi ya, prestasinya juga lebih banyak. Selain itu, akhir-akhir ini, baru-baru ini, beliau itu datang ke konser Coachella, di mana itu konser musik yang didatangi oleh penyanyi-penyanyi luar biasa. Semua orang pasti ingin ke sana, saya juga ingin, semoga saja, amin. Banyak sekali tokoh idola saya. Tapi di sini yang paling saya idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena menurut saya semua sikap dan perilaku beliau adalah tauladan yang terbaik menurut saya. Karena bisa kita lihat dan kita perhatikan dari sejarah-sejarah yang kita pelajari, sejarah-sejarah Islam yang kita pelajari, beliau adalah orang yang bekerja keras, gigih, jujur, amanah, dan tidak pernah berkhianat. Karena itulah alasan saya mengidolakan beliau. Idola saya yaitu Jerome Pauline. Kenapa saya mengidolakan Jerome Pauline? Karena Jerome itu salah satu pemuda yang berprestasi, yang memiliki banyak prestasi, karena dia juga mendapatkan beasiswa full untuk kuliah di Universitas Waseda Tokyo, Jepang. Dia juga salah satu YouTuber Indonesia dan pengusaha juga. Dia kuliah di bidang matematika, karena dari kecil memang dia sudah pintar matematika dan banyak menjuarai olimpiade-olimpiade. Pengalaman terbaik. Berbicara mengenai pengalaman terbaik, di sini saya lebih tertarik untuk menceritakan pengalaman pertama terbaik yang saya alami di sekolah dasar. Dulu saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Pada saat kelas 5, sekolah saya mengikuti lomba UKS. Jadi, pada hari H perlombaan, banyak sekali orang yang datang, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, ataupun dari tingkat desa ya, perangkat desa, dan juga ada bidan-bidan, tokoh-tokoh kesehatan seperti itu. Kemudian saya mengambil peranan penting di perlombaan itu, yaitu saya menjadi penyambut para tamu, memberi rangkaian bunga yang dikalungkan, kemudian berjalan menuju sekolah itu jalan kaki,
dimana di situ saya menjelaskan memperkenalkan bagaimana sekolah saya. Kemudian saya juga mengambil peranan penting pada saat acara inti, yaitu mempresentasikan mengenai program-program apa saja yang sekolah saya jalani dalam rangka mengikuti kegiatan atau perlombaan KS. Jadi di situ adalah presentasi pertama saya yang sangat berkesan dan menurut saya pengalaman terbaik. Dan alhamdulillah sekolah saya memenangkan perlombaan. Jadi itu aja sih yang mau aku ceritain. Untuk pengalaman lainnya, saya tetap menganggap semua pengalaman itu berharga. Yang terbaik saya adalah ketika saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan SMP atau MTS dan SMA atau MA saya dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi saya lulus SMP 2 tahun dan SMA 2 tahun. Di situ saya merasa benar-benar bangga terhadap diri saya sendiri, terhadap perjuangan saya supaya saya bisa lulus 2 tahun, dan menurut saya itu benar-benar pengalaman terbaik bagi saya. Pengalaman terbaik saya ketika hidup yaitu saya bisa bersekolah di pondok pesantren, karena dari dulu saya ingin ke pondok pesantren tapi saya tidak diizinkan ibu waktu saya MTS. Jadi saya MA baru diperbolehkan untuk bersekolah di pondok pesantren, dan itu termasuk salah satu pengalaman yang terbaik dalam hidup saya, karena saya tidak akan pernah pondok lagi mungkin. Jadi itu salah satu pengalaman terbaik saya, dan juga saya bisa berkuliah itu juga pengalaman yang tidak saya sangka, karena saya juga tidak berekspektasi saya ingin kuliah, tapi saya tidak tahu apakah nanti saya bisa kuliah atau enggak, itu karena ada faktor tertentu. Jadi saya sangat bersyukur dengan apa yang terjadi pada saya sampai detik ini. Impian saya, jujur sebenarnya dari saya kecil saya selalu bermimpi, saya selalu berangan-angan menjadi seorang dokter hewan, karena pada dasarnya saya benar-benar menyukai hewan dan saya sendiri punya kucing banyak gitu di rumah. Tetapi karena Allah berkehendak lain terhadap saya, dan saya ditakdirkan oleh Allah terjun ke dunia manajemen, ke dunia sosial. Jadi saat ini impian saya adalah menjadi wanita karir yang sukses dunia dan akhirat, bisa membanggakan kedua orang tua saya, bisa membawa kedua orang tua saya pergi haji, bisa menaikkan derajat kedua orang tua saya, menikah dengan orang yang tepat, dan berkeliling dunia menikmati hari tua bersama orang tua saya. Amin. Impian saya yaitu saya ingin menjadi orang yang sukses, berhasil, dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya serta keluarga saya. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga saya terutama, dan lingkungan di sekitar saya. Saya ingin mempunyai usaha travel haji dan umroh, karena saya ingin memberangkatkan orang tua saya ke tanah suci. Jadi saya ingin mempunyai usaha tersebut. Berbicara mengenai impian, tentunya impian saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ingin menjadi pribadi yang lebih tangguh dengan belajar dari apa yang terjadi hari ini dan juga selanjutnya. Kemudian saya tentunya ingin membahagiakan kedua orang tua dengan menjadi pribadi yang bermanfaat, dengan menjadi pribadi yang lebih baik, dengan mencapai goal-goal saya
Kemudian saya nantinya ingin menjadi seorang pengusaha baik di bidang properti, kuliner, fashion maupun di bidang lainnya. Saya ingin menjadi pengusaha karena saya ingin membuka lapangan pekerjaan, ingin memberi manfaat untuk orang lain. Saya ingin mempunyai brand yang go internasional seperti di brand fashion ada Christian Dior, ada Chanel, ada Balenciaga, ada Prada, Burberry, Celine, dan juga brand-brand yang lainnya. Kemudian saya juga ingin terjun di bidang kepedulian sosial, dan juga saya ingin mendirikan sekolah-sekolah gratis di daerah-daerah yang tertinggal, ingin mengangkat pendidikan di daerah yang masih tertinggal. Harapan saya untuk generasi muda Indonesia adalah banyak sekali, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan pesan yang saya kutip dari ucapan Bung Karno untuk membangun semangat para pemuda, yakni beri aku 1000 orang tua, niscaya akan cabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi dari pesan yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemuda atau generasi muda memiliki dampak yang sangat besar bagi masa depan bangsa. Jadi harapan saya untuk generasi muda Indonesia adalah lanjutkan semangat Sumpah Pemuda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Menjadi negara maju itu tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan saja, tetapi juga menjadi negara maju dalam segala hal dan persoalan yang bisa membanggakan Indonesia di mata dunia internasional. Harapan untuk pemuda Indonesia yaitu semoga bisa membawa Indonesia menjadi maju lagi dari sekarang, dan bisa mungkin ada permasalahan-permasalahan di negara yang belum terselesaikan bisa terselesaikan dengan bantuan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda merupakan generasi penerus yang membuat Indonesia semakin maju dan semakin dikenal lagi oleh masyarakat, oleh dunia, dan juga bisa memperbaiki ekonomi negara Indonesia. Harapan saya untuk anak muda Indonesia adalah tetap semangat, pantang menyerah, tetap semangat dalam mencapai cita-cita, impian, harapan, dan juga semangat dalam memperbaiki diri, terus belajar dari hal-hal yang terjadi, dan juga yang saat ini sedang mengalami quarter life crisis. Tolong jangan hilang harapan, nikmati masa itu karena semua orang pasti melewati masa quarter life crisis. Dan juga jika mengalami masalah yang berat, jangan anggap masalah itu beban buat kalian, tapi kalianlah yang tambah lebih hebat, tambah lebih kuat. Tolong percaya pada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa, kalian mampu, dan juga lebih